Kuasa hukum minta sidang digelar di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Ketua Tim Kuasa Hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Otto Hasibuan meminta agar sidang peninjauan kembali, PK, digelar di lokasi kejadian pembunuhan. Menurutnya, hal ini penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Kami meminta kepada majelis hakim agar kalau dimungkinkan nantinya pemeriksaan bisa kita lakukan persidangan di tempat kejadian, supaya majelis hakim tahu. Masyarakat juga tahu bagaimana yang sebenarnya terjadi, ujar Otto, saat diwawancarai di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Otto menilai, fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan sangat tidak masuk akal. Ia mengkritisi kesaksian yang menyebutkan bahwa jarak antara tempat kejadian dan jembatan Talun, lokasi penting dalam kasus ini, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Coba bayangkan, Eki dan Vina dibunuh yang katanya dilakukan di tanah kosong, tapi jaraknya 1 kilometer dari jembatan Talun. Namun, ada saksi yang mengatakan jaraknya 100 meter, ketika kita konfirmasi kenapa bisa 100 meter, ya, karena saya naik motor. Kalau digambarkan dengan saksi begitu kan fakta itu tidak teruji dengan baik, ucapnya. Lebih lanjut, Otto menyebut jika persidangan dilakukan di tempat kejadian, maka majelis hakim bisa melihat sendiri apakah mungkin para pelaku membawa korban dari tanah kosong ke jembatan Talun, seperti yang dituduhkan. Tapi kalau kita bersidang di tempat, kita akan lihat, mungkin nggak dari tempat tanah kosong itu Dani, Andi dan Egi yang jadi DPO bisa membawa korban Eki dan Vina menggunakan motor dibawa ke jembatan Talun. Betapa jauhnya dan akan kita lihat di jembatan Talun itu kalau para pelaku mau balik lagi ke tempat tanah kosong itu tidak bisa langsung, karena harus memutar karena ada pembatas jalan. Ini nggak mungkin, jelas dia. Otto juga menegaskan, bahwa jika persidangan digelar di tempat, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa dugaan tersebut tidak masuk akal. Kalau melihat langsung persidangan di tempat, saya yakin hakim juga melihat, oh ini tidak mungkin. Itu yang kita inginkan. Jadi demi keadilan dan kebenaran, kalau boleh persidangannya itu terbuka di tempat, kata Ketua Umum depan Peradi itu. Majelis hakim merespons permintaan tersebut dan akan memutuskan di hari mendatang. Otto mengatakan, timnya siap menanggung biaya dan keamanan jika sidang di lokasi kejadian disetujui. Saya tahu bahwa hakim mengatakan, kalau itu kami kabulkan maka seluruh biaya dan keamanan ditanggung oleh kita. Kita menyatakan kita siap untuk menanggung biaya terutama keamanan, ujarnya. Sidang PK kasus Vina Cirebon di PN Cirebon terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dari pihak pemohon, yakni 6 terpidana, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Dalam sidang hari ini, 3 saksi telah dimintai keterangan, yaitu Sahuri, pemilik warung, Itno, mantan ketua RW, dan Samsuri, warga yang ikut menggerebek AF. Tim kuasa hukum pemohon berencana menghadirkan total 16 saksi fakta dalam sidang lanjutan ini. Sambil nangis, Eko bongkar perlakuan kejam Ibtu Rudiana. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, ke-6 terpidana kasus Vina, kembali terbongkar perlakuan Ibtu Rudiana. Kali ini, boroknya perlakuan Ibtu Rudiana itu diungkap Eko, salah satu terpidana kasus Vina. Sebagaimana diketahui hampir sepekan ini 6 terpidana kasus Vina menjalani sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang PK tersebut, para terpidana mengungkap kesaksian soal perlakuan kepolisian, termasuk Ibtu Rudiana. Menurut pengakuan para terpidana kasus Vina tersebut, Ibtu Rudiana ikut memukuli para terpidana di Polres Cirebon Kota. Salah satu terpidana kasus Vina, Eko Ramadhani menceritakan, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 itu dirinya ditangkap oleh Rudiana dan anggotanya di depan SMPN 11 Cirebon. Eko kemudian dibawa ke unit narkoba Polres Cirebon Kota bersama para terpidana lainnya. Saat masuk ke dalam ruangan, kata Eko, polisi kemudian membawa Sudirman dan Jaya. Gak lama kemudian Jaya ngomong, iya Eko ini. Saya sempat ngomong ke Hadi, itu mabok apa? Iya mabok, ya Allah ada aja, kata Eko Ramadhani dikutip dari Kompas TV, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Setelah itu lanjut Eko, dirinya pun tidak banyak ditanya lagi oleh Ibtu Rudiana dan anggotanya. Langsung dipisahin, dipencarin, dipukulin habis-habisan, kata Eko. Setelah itu diinjak-injak, diperlakukan yang tidak seharusnya dilakukan ke manusia, tambahnya. Eko mengaku awalnya tak tahu siapa yang memukuli ia dan teman-temannya. Namun akhirnya setelah di Polda Jabar ia baru tahu sosok Ibtu Rudiana. Setelah tahu ada gak orang itu, Rudiana, mukul kamu, tanya kuasa hukum 7 terpidana, Jutek Bongso. Ada, sempat di tengah-tengah ruangan tahanan pas Hadi dipukul gembok, Eko juga dapat perlakuan sampai sobek di bagian hidung, kata Eko sambil menangis. Di sana Eko dipaksa mengaku ikut dalam pembunuhan Vina dan Eki. Terus disuruh ngakuin, kan ada pengakuan Jaya saya yang ngejar-ngejar. Katanya, udah ngapain sih mesti harus gak, harus iya, ngaku, ungkapnya. Tak hanya Eko Ramadhani, Rivaldi alias Ucil juga mengaku dipukuli oleh Ibtu Rudiana.
Menurutnya pada tanggal 1 September tahun 2016 Ibtu Rudiana datang ke Polsek Utara Barat bersama anggotanya. Saat itu Ucil sudah ditahan dalam perkara senjata tajam. Ucil menegaskan kalau saat itu dirinya belum tahu kalau Ibtu Rudiana adalah ayah Eki. Mereka datang, tiba-tiba nanyain itu, kamu tahu gak kejadian yang di flyover ini? Saya bilang gak tahu pak, saya udah 3 hari di sini, kejadian apa pak, kata Ucil. Kemudian Ucil pun dipaksa mengaku dengan cara kepalanya dibenturkan oleh Rudiana dan anggotanya. Saya dijedot-jedotin, disitulah saya mulai berontak, apa-apaan pak, ujarnya. Setelah itu Ucil pun dipaksa mengaku dan dipertemukan dengan Sudirman. Sudirman pun menyebut kalau Ucil adalah Andika, dan setelah itu mereka dibawa ke Polres Cirebon Kota. Ucil pun dibawa ke unit narkoba Polres Cirebon Kota dan dipaksa mengaku membunuh dan memperkosa. Dirinya pun ingat betul kalau oknum yang memukulinya itu adalah Ibtu Rudiana. Di Polsek saya dijedot-jedotin sama dia, Rudiana, sama anggotanya, itu tanggal 1 September tahun 2024, tandas Ucil. Sementara itu, Ibtu Rudiana pernah membantah melakukan penganiayaan kepada para tersangka. Bahkan ia berdalih hanya mengamankan, bukan menangkap para terpidana. Saya nggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada penganiayaan, ucapnya. Ucil ngaku dijebak Ibtu Rudiana dan dipaksa ngaku. Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam kepada dirinya. Ucil bercerita bahwa dirinya dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal pria bernama asli Rivaldi itu telah ditangkap 3 hari sebelumnya atau sebelum Vina dan Eki tewas. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Tiba-tiba datang tuh orang tua korban tuh datang, kamu tahu gak kejadian ini? Kejadian yang mana pas saya sudah 3 hari di sini pak, kata Kasih tuh. Saya sudah di Polsek posisinya. Saya gak tahu pak, kata Ucil dikutip dari Tiffen. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Udah teman-teman kamu udah ngaku semua di Polres. Teman saya siapa pak nanti dulu pak, kata Ucil. Bukan sekadar bertanya. Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Saya dijedot-jedotin ke teralis, nanti dulu pak apa-apaan pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon. Kata Ucil, Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Muncullah si Sudirman tuh, yang mana Sudirman orangnya, itu yang ada tatonya. Nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Kalau kamu gak ngerasa ayo ikut. Ayo pak, akhirnya saya ikut, sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Penyidik menuduh Ucil berperan sebagai pelaku yang menusuk, membunuh dan memperkosa Vina dan Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa nusuk siapa, mending matiin aja pak. Saya lebih milih dimatiin aja, kata Rivaldi alias Ucil. Saat dimasukkan ke dalam sel, Ucil pun bertemu dengan 7 terpidana lain. Menurutnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon pun bernasib serupa dengannya. Ternyata pas saya dimasukin ke sel, ya saya mereka juga digituin. Yang lain gak kenal, kata Rivaldi alias Ucil. Diketahui bersama dalam dakwaan kasus Vina Cirebon, peran Ucil yang paling kejam. Ucil menyabet punggung Eki dan menusuknya menggunakan samurai. Selain itu Ucil atau Rivaldi juga menyabetkan samurai ke tubuh Vina. Dia juga dituduh ikut memperkosa Vina.